Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Neneng Teti Rosmawati dari SMP Karya Pembangunan Ciparai, Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 9, akan memaparkan aksi nyata Filosofi Ki Hajar Dewantara Modul 1.1. Perasaan selama melakukan perubahan di kelas. Sebelumnya, pembelajaran yang saya lakukan lebih berpusat pada guru, sehingga anak kurang mandiri, tidak kreatif, dan tidak bisa berekspresi. Selama mengikuti pendidikan guru penggerak pada modul 1.1, saya sangat bersyukur dan bahagia banyak belajar tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya perlu mengoreksi sistem pembelajaran saya di kelas, dan saya terdorong untuk menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara mulai dari diri dan saat ini. Saya dapat meningkatkan kompetensi saya dan memberikan dampak positif dan nyata, baik di kelas, sekolah, teman sejawat, dan dunia pendidikan. Murid menjadi lebih aktif dan terlihat lebih senang dengan materi yang saya sampaikan. Dan dalam pengumpulan tugas pun adanya variasi dari pihak murid. Anak merasa senang, tidak terbebani dengan materi yang saya sampaikan. Mereka bisa mencerna, lebih memahami, dan bisa mempraktekkan secara langsung. Filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pemikiran KHD tersebut menyadarkan saya pentingnya memberikan pendidikan yang menuntun kepada anak-anak saya. Ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan. Saya mulai mengubah metode dan model pembelajaran yang menyenangkan, dan saya menggunakan metode pembelajaran yang berpusat pada murid. Sebelum saya melakukan praktik baik aksi nyata pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara, hal pertama yang saya lakukan yaitu tahap perencanaan. Di tahap perencanaan, saya berkolaborasi dengan teman sejawat, bertukar pikiran dan masukan yang sifatnya membangun. Lalu saya menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran yang akan dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran. Tahap yang kedua yaitu pelaksanaan. Pertama, dimulai dengan kegiatan berdoa sebelum memulai pembelajaran supaya ada tahap religius dari setiap peserta. Pelaksanaan yang kedua, sebelum anak-anak melaksanakan kegiatan pembelajaran, saya menyampaikan tujuan pembelajaran dan penjelasan praktikum yang akan dilakukan oleh anak-anak saya. Praktikum yaitu membuat model paru-paru sederhana, ya, dari alat-alat yang sudah kalian bawakannya. Dan ketika kegiatan praktikum terlihat sekali anak-anak melakukan praktikum dengan penuh semangat, antusias, mandiri, kreatif, kolaboratif, tanggung jawab, dan kerjasama, yaitu membuat model paru-paru sederhana dari barang-barang bekas dan sekaligus melihat mekanisme pernapasan, sistem pernapasan pada manusia. Setelah praktikum selesai, anak-anak mempresentasikan hasil praktikumnya di depan kelas. Dan setelah presentasi semua kelompok dilaksanakan, saya memberikan penguatan materi dari kegiatan praktikum yang sudah mereka lakukan. Tahap pelaksanaan ditutup dengan pemberian reward dan berdoa bersama-sama untuk menutup pembelajaran. Refleksi. Setelah saya melakukan praktik baik aksi nyata, ada beberapa tantangan yang saya hadapi, yaitu masih ada anak yang belum aktif, banyak diam,
dan tidak mau ikut berdiskusi, masih ada anak yang tidak berani presentasi dan masih malu-malu, dan masih ada anak yang ketika praktikum hanya ngobrol dan main-main. Solusi yang saya berikan pertama adalah pembimbingan secara personal, melatih siswa untuk belajar bicara di depan kelas dan aktif ketika berdiskusi kelompok, dan melatih siswa untuk mau bekerja sama dalam kelompok. Hasilnya, di dalam kelas, ketika pembelajaran diperoleh perubahan yang lebih baik, bisa meningkatkan antusiasme, keaktifan, dan kreativitas peserta didik, sehingga peserta didik menjadi lebih aktif, kreatif, mandiri, kolaboratif, dan bertanggung jawab. Testimoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria dari kelas 8E. Saya sangat senang belajar IPA bersama Bu Neneng, yaitu membuat model sederhana organ paru-paru dari botol bekas dan balon. Dari pembelajaran praktikum ini, saya jadi mengetahui bagaimana cara kerja organ pernapasan manusia dan gambaran sederhana pernapasan manusia. Terima kasih Bu Neneng telah mengajarkan saya tentang organ pernapasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Setelah saya mengikuti kegiatan pembelajaran kelas yang sudah dilakukan oleh Neneng dengan metode praktikum, sudah sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana anak-anak menjadi lebih mandiri, kreatif, bekerja sama, dan bertanggung jawab. Sukses terus untuk Bu Neneng, semoga bisa menggerakkan dan menginspirasi guru-guru yang lainnya untuk mengembangkan proses pembelajaran yang berpihak pada murid dan maju terus dunia pendidikan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan aksi nyata ini merupakan perwujudan dari perubahan konkret dan kontribusi nyata saya dalam penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas dan sekolah sebagai pusat pengembangan karakter. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.